sudah punya, bahkan mungkin anak kecil aja sekarang sudah pakai handphone gitu Pak ya. Terus kemudian pakai aplikasi macam-macam. Ada namanya sosial media, misalkan Instagram, TikTok gitu, terus Facebook. Nah, terus kemudian bahkan bisa juga beli ya, beli secara online di marketplace namanya ya. Ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada apa namanya Lazada dan sebagainya, banyak banget. Dan semuanya itu kita anggap namanya toko, tapi nggak ada tampaknya ya, berarti kan secara digital. Nah, kita nggak perlu sewa tempat, kita nggak perlu susah payah buat apa namanya nerjunin orang buat jadi. Dulu kan ada namanya sales ya Pak ya, tiap pedukuhan gitu datang menawarkan ini, demo ini. Nah, sekarang kan sudah jarang. Nah, dulu saya sering banget kalau di mana, di kampung saya, hampir setiap bulan itu pasti ada sales panci datang, teng ibu-ibu pada ngumpul ya, buat di apa namanya dipraktekin barangnya seperti ini. Nah gitu ya. Jadi nah sekarang itu mungkin saya lihat sudah mulai jarang ya, karena memang eranya sudah berganti. Kita tinggal buka handphone kita, mau aplikasi apa, mau nyari apapun semua pasti ada. Kita mau beli apa misalkan, bahkan beli hal besar aja juga bisa. Sekarang jual beli rumah pun juga bisa online. Itu yang skalanya besar. Nah, kita coba yang kecil-kecil. Bahkan misalkan kalau apa namanya beli apa ya contohnya ya, beli sepatu, beli baju, sekarang kan orang lebih suka ke online karena lebih apa, biasanya lebih murah, lebih cepat, kita tidak perlu datang ya, kita tidak perlu ngantri. Misalkan kita tinggal bayar, check out, selesai, dikirim dengan paket ya, datang ke rumah kita nggak perlu repot ke toko sana sini, karena memang apa ya, jauh lebih efisien di waktu, lebih murah dan segala macamnya seperti itu. Nah ini saya kenalkan sedikit ya, apa namanya digital marketing itu apa. Jadi itu salah satu upaya atau salah satu usaha saya bilang ya, untuk memasarkan produk apapun itu dengan memanfaatkan koneksi internet dan teknologi digital ya. Jadi kita dengan internet kita bisa menjangkau semua tempat. Bahkan kita mau beli bukan cuma di Indonesia, itu juga sekarang sudah mulai gampang Pak. Misalkan saya mau beli barang di Cina, itu sudah gampang, sudah ada marketplace-nya di sana. Bahkan banyak juga orang Indonesia, jadi ada beberapa teman reseller saya, dia itu bikin barangnya ada di Indonesia, tapi dia jualnya di luar negeri. Dia masuk di marketplace-nya sana, pasarnya ada dan laku pasti. Seperti yang dibilang Bapak tadi, 70 juta itu hal yang paling kecil. Bahkan ada satu teman saya, omset sehari itu bisa sampai 500 juta sehari, itu bersih. Dia cuman di rumah, jadi rumah dia jualan barang. Jadi rumahnya memang sekarang sudah besar Pak, dan di situ isinya cuma barang semua, dan ngirimnya nggak pernah ada juga orang Indonesia, tapi ngirimnya keluar terus. Wah, lumayan Pak ya. Jadi cuman diam, kita tinggal cek handphone, bisa jualan sekarang seperti itu. Jadi nggak perlu buka toko, kita sewa toko, kita nyari apa namanya penjaganya. Nah itu kan juga repot seperti itu. Bahkan gini, misalkan kalau Bapak Ibu dulu mungkin ada yang punya toko ya di sini ya. Nah, mau kulaan lah istilahnya ya. Kulaan tahu nggih? Nah, kulaan itu mungkin sekarang coba cari ke arah online saja. Cari reseller itu banyak. Jadi nggak perlu kita harus datang ke, misalkan mau kulaan baju harus datang ke pabriknya, nggak usah. Sekarang itu di online itu harganya sangat miring dan kita bisa jual lebih mahal lagi. Itu nggak masalah, dan pasarnya memang masih bebas seperti itu, okay? Nah terus kemudian ini saya bilang hampir semua bisnis sudah menggunakan digital marketing Pak. Digital marketing itu kita intinya menggunakan handphone. Nanti lewat apa? Banyak aplikasinya Pak. Kita bisa di marketplace bisa ke sosial media juga bisa bikin website sendiri misalkan.
seperti itu. Nah, dulu kan gini ya Pak ya, kita beriklan, mungkin kita iklan di koran, iklan di televisi, itu biayanya mahal Pak ya. Apalagi misalkan kalau mau iklan di baliho besar ya, yang langganan bulanan. Jadi kalau jenengan tahu di perempatan itu ya, yang langganan baliho itu sebulan itu bisa 70 juta, 100 juta setiap bulan. Mahal Pak ya? Mahal. Menurut saya itu mahal. Digital marketing bisa membiayai cuma dengan 100.000 rupiah saja. Itu bisa banget. Beda ya Pak, 100 juta dengan 100.000. Beda ya. Nah jadi seperti itu bolanya. Kita ngelihat baliho, kita ngelihat iklan di televisi, kita ngelihat pamflet dan segala macam, itu biayanya pasti mahal. Karena memang banyak yang berkaitan di situ. Bukan cuma kita sekedar masang, harus ada orang yang masangin. Terus mungkin cuma bisa jalan selama 1 bulan. Habis itu kalau nggak diperpanjang ya udah diturunin. Seperti itu Pak. Nah, kalau digital marketing bisa 24 jam Pak. Jadi mulai jam 1 pagi sampai jam jam berapa ya, jam 11 malam itu bisa Pak. Nah orang kan misalkan lihat baliho kan mungkin ya cuman sekali lewat gitu Pak. Nah sekarang kalau bapak-bapak misalkan pegang handphone, mau lihat lihat sosial media, pasti muncul namanya iklan. Nah itu yang saya maksud Pak. Biayanya cuma 100.000 rupiah selama 1 bulan bisa. Berarti berapa tuh kalau 1 bulan dibagi 100.000? 3.000 rupiah lah ya, bisa itu Pak. Daripada yang 100 juta, 70 juta itu kan mahal banget. Saya paham misalkan untuk misalkan di sini Bapak Ibu yang punya usaha atau yang di sini mau punya UMKM. Nah, kalau biaya segitu kan ya lumayan Pak ya. 70 juta, 100 juta itu kan wah, padahal omset misalkan baru 10 juta misalkan. Minus mungkin. Nah, digital marketing itu seekonomis itu, dan dengan 100.000 kita bisa menjangkau misalkan seluruh Jogja, misalkan ya seluruh Jogja itu bisa banget. Jadi bukan cuman orang yang melihat pamflet yang lewat di Kejayaan, bukan, tapi seluruh Jogja itu bisa melihat. Bahkan kita bisa monitor gitu, bisa melihat siapa kira-kira yang ngeklik itu, yang ngunjungin toko kalian itu bisa. Seperti itu Pak. Jadi lebih ekonomis, lebih irit ya. Apalagi kalau misalkan kita iklan di televisi itu kan biayanya tambah mahal Pak ya. Kalau di televisi setahu saya itu udah di angka 500 juta, 300 juta, itu cuma beberapa kali tayang. Nah kalau digital marketing 500 juta itu bisa sampai setahun, 10 tahun Pak, itu bisa, dan omsetnya bisa berkali lipat. Jadi benar-benar ngirit ya. Jadi misalkan gini, itu tadi soal digital marketing. Nah terus kemudian kenapa penting ya, karena memang gini Bapak Ibu, orang kan butuh tahu kita mau punya produk apa, kita punya misalkan jualan apa. Nah kita kan perlu tahu, misalkan mau punya UMKM di rumah nih ya. Nah mau saya jual nih ke marketplace, misalkan ke Lazada, ke Shopee. Nah itu kan perlu tahu. Jadi nggak hanya sekedar jual Pak, tapi di aplikasi Shopee itu kita bisa iklan juga Pak, namanya Pak. Iklan itu gimana Pak? Ada caranya nanti. Jadi iklan kita memang ada modalnya pertama Pak, ada modalnya. Cuman nanti modalnya itu yaitu tadi sedikit, nggak kayak kita ngiklan bikin baliho, iklan di TV dan sebagainya seperti itu. Jadi memang targetnya bisa sangat luas dan sangat murah biayanya. Bahkan misalkan kalau punya produk ya Pak ya 100.000, itu mungkin bisa didata 1 bulan, itu bisa banget. Nah seperti itu, jadi sangat murah dibanding yang tadi itu ya. Nah cuman memang perlu namanya marketing, karena memang itu tadi orang butuh tahu, orang butuh beli produk kalian. Nah Bapak Ibu seperti itu. Lanjut Pak. Nah
Di sini ada beberapa poin Pak. Jadi hampir semua bisnis menggunakan digital marketing. Jadi saya pernah survei beberapa UMKM mungkin di beberapa daerah ya. Pak sudah menggunakan digital marketing, sudah. Dan dari 5 UMKM cuma 1 yang belum. Berarti kan sudah mulai menggunakan semua. Nah, coba di sini saya mau tahu kira-kira ada yang punya produk buat dijual nggak Bapak Ibu? Ada nggak? Ada ya, misalkan ya. Nah, contoh produk apa deh? Misalkan mau jualan makanan, itu bisa. Yang paling gampang makanan Pak. Nah, sekarang itu makanan nggak kayak dulu ya, kita jual makanan mungkin yang punya warung atau apa ya udah sekali habis gitu Pak. Nah, sekarang itu bisa dijual online Pak. Jadi makanan itu banyak di marketplace itu Lazada dan sebagainya itu banyak banget. Saya aja dulu pernah jualan, saya sama istri waktu itu pernah juga jualan lauk Pak, lauk kering. Saya jual di di Shopee, laku keras Pak waktu itu Pak. Cuman karena memang saya nggak sanggup diproduksi, akhirnya saya ganti ke yang lain seperti itu. Karena kan kalau makanan harus produksi terus Pak ya. Nah, jadi itu bisa dijual juga Pak. Jadi itu terus kemudian sebentar Pak, belum Pak. Nah, biaya lebih murah, jadi nggak perlu bahkan biayanya bisa gratis. Nah, gratis gimana Pak caranya? Selain misalkan tadi kan harus bayar 100.000 nih Pak. Nah, gratis dengan cara bermain sosial media Bapak Ibu. Jadi misalkan adik-adik atau bapak-bapak ada yang mungkin mas-mas lah di sini ya, pasti punya namanya akun TikTok ya, akun Instagram. Nah, itu di situ pasti ada namanya akun bisnisnya, ada fitur bisnisnya. Kalau di Instagram namanya Instagram Shop, kalau di TikTok juga TikTok Shop ya. Jadi ada tokonya di sosial media itu Bapak, dan itu gratis. Caranya gimana? Dengan namanya bikin konten Pak. Jadi kalau misalkan di sini ada yang pernah ini nggak, mas-mas mungkin ya, lihat orang jualan baju. Jadi live TikTok ya, live TikTok jualan baju, jualan makanan, jualan apa aja, dia live TikTok. Ya itu cara mereka buat berjualan. Itu gratis Bapak. Paling biayanya cuma apa? Cuma modal kuota. Ya, kuota, modal HP, nah itu udah cukup. Ya, jadi nggak usah ngeluarin duit. Jadi mulai jualan di situ. Nah, seperti itu. Terus kemudian lanjut Bapak. Nah, terus kemudian selain itu hasilnya bisa terukur Pak. Jadi misalkan kayak kita ya tadi ya jualan di Shopee dan segala macam, kan itu ada track recordnya. Orang yang beli siapa aja ini, orang yang beli dari mana aja ini. Nah, itu pasti ada. Jadi bahkan saya pernah dengar ada teman saya itu jualan di TikTok Shop, cuman 1 malam omset itu bisa hampir 100 juta Pak. Dia jualan waktu itu kalau nggak salah jualan baju baju buat ibu-ibu itu apa namanya Bu? Daster, gamis. Nah, jualan gamis Bapak Ibu, ibu-ibu. Jadi jualan gamis, memang yang jualan itu cewek. Dia live TikTok. Dia pamerin modal bajunya seperti ini, harganya seperti ini, langsung bisa dibeli di situ Bapak. Jadi di TikTok itu mungkin ya nanti bisa dipelajari Mbak-mbak atau mas-mas yang suka main TikTok ya, ngeliat cara orang jualan sekarang itu seperti itu. Jadi lapaknya bukan dia buka lapak di tengah lapangan, bukan, bukanya di TikTok itu tadi. Jualan ini 100.000, nanti diskonnya 50.000 lah, banyak yang akhirnya beli. Di sini ada yang pernah mbak-mbak mungkin ya pernah beli di TikTok Shop nggak? Pernah pasti ya. Pernah ya. Nah, seperti itu. Jadi TikTok Shop itu sudah sangat canggih ya, sangat mudah. Kita cuman tinggal tinggal punya akunnya saja, kita ngelihat gitu ya, kita jualan di situ, kita beli, selesai, barang datang secepat itu Bapak. Jadi nggak perlu ke toko, nggak perlu kita mungkin
apa namanya ngeluarin motor dulu buat data, nggak perlu seperti itu nggih. Terus kemudian hasilnya juga lebih efektif Bapak. Jadi kita tidak perlu susah payah buat bikin keluar, buat apa, kita tinggal ya rebahan, terus kemudian apa namanya jualan di situ, cuman buka lapak di sini gitu kan, terus pakai handphonenya tinggal di live gitu kan, nah itu bisa jualan. Nah TikTok sangat canggih fiturnya, jadi bener-bener sekarang itu sangat banyak para pebisnis itu mengalihkan jualannya malah ke TikTok, bukan ke marketplace Pak. Marketplace itu kayak Lazada, Shopee itu bukan, karena memang pemakai TikTok itu sangat besar di Indonesia ternyata. Makanya mereka beralihnya jualan ke situ. Bahkan kemarin juga saya sempat menemui salah satu artis Bapak jualan sampean di TikTok dan laku keras. Omsetnya kalau nggak salah sampai MM-an waktu itu. Jualan baju kalau nggak salah siapa ya? Saya agak lupa. Suami istri yang ibu-ibu mungkin tahu. Apa namanya? Pasangan suami istri, dia pernah sering main di sini sinetron apa sih ya? Di RCTI. Nah, apa? Hidayah. Nah itu pokoknya ya ada saya agak lupa orangnya pokoknya artis dua itu. Jadi suami istri, nah jualan Bapak di TikTok jualannya. Saya melihat sendiri, laku keras. Jadi fenomenal. Nah, jadi kuncinya itu Bapak ya. Jadi apa namanya, kita bisa tahu selain hasilnya lebih terukur juga lebih efektif. Cuman modal itu saja, modal handphone, modal kuota. Kita mungkin perlu dandan cantik ya, monggo. Mungkin yang bapak-bapak juga dandan yang ganteng juga bisa seperti itu. Nah, lanjut Pak. Nah, ini saya ada perbandingan. Nah ya, dulu tradisional marketing itu juga ada yang sempat saya bilang tadi, orang sales, terus kemudian kita harus bikin pamflet, kita harus apa namanya, misalkan di counter itu teriak-teriak Pak ya, biasanya Pak ya. Nah, ayo dibeli Bapak Ibu gini. Nah, seperti itu. Nah, sekarang itu nggak butuh. Ya, jadi ini perbandingannya digital versus tradisional marketing. Jadi dia ditarungkan Bapak Ibu. Yang mana yang menang nih kira-kira nih? Dan akhirnya orang cenderung pilih yang mana? Seperti itu. Oke, yang pertama targetnya Bapak Ibu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, targetnya bisa sangat luas, bahkan ke seluruh dunia. Bukan cuma di Pedukuhan ini, bukan cuma di Jogja, bukan cuma di Indonesia, tapi bisa sampai luar negeri sana, seperti itu. Nah, jadi luas secara online hingga ke 175 juta pengguna internet di Indonesia. Kita bilang Indonesia dulu. Nah, di luar seberapa miliar Pak? Nah, ini di Indonesia aja sudah 175 juta yang menggunakan internet. Ini ada surveinya Bapak. Terus kemudian kalau di tradisional jagoan terbatas untuk area dan channel tertentu. Ya saya bilang tadi, misalkan kalau sales ya mau keliling kampung ya cuman ada di kampung itu Pak ya, nggak bisa sampai ke kampung sebelah atau mungkin sampai ke dusun sebelah atau sampai ke luar, nggak bisa Pak, cuman di kampung itu. Nah, terus misalkan orang bikin pamflet di perempatan Gejayan itu ya, besar banyak banget Pak nggih. Ada apa namanya pamflet buat promosi ini itu, terus ada juga banyak lah di situ. Nah, menurutku itu nggak masalah, cuman memang duitnya memang besar Pak di situ, modalnya besar. Tapi kenapa? Yang lihat paling yang orang lewat saja Pak ya, orang Jogja, kalau enggak ya orang luar Jogja aja, seperti itu. Kita nggak bisa, misalkan orang Kalimantan mau lihat, bisa nggak? Ya harus ke Jogja dulu baru bisa lihat, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan di digital, setiap orang punya handphone, pasti itu langsung muncul Bapak kalau Bapak ngiklan. Atau mungkin Bapak bikin konten, bikin kayak tadi jualan di TikTok, itu pasti muncul seperti itu. Nah, terus kemudian dari segi biaya, yaitu ya tadi ya 100 juta dibanding 100.000. Nah, 100.000 anggaplah cuma buat beli kuota internet sama apa ya, kuota internet ya Pak ya, 100.000 udah dapat Pak ya. Atau mungkin modal handphone nggak perlu bagus-bagus Pak, cari aja 500.000, 700.000, yang penting sudah bisa
install aplikasi, bisa bikin apa namanya sosial media. Nah itu tinggal pakai itu, modalnya murah Pak, daripada yang di baliho itu hampir ratusan juta dan cuman orang-orang itu aja yang bakalan lihat. Nah, kalau saya bilang kalau saya orang kreatif atau mungkin saya orang yang apa ya, orang yang agak ngirit, saya nggak bakalan pasang di situ Pak. Itu sia-sia menurut saya Pak, seperti itu. Apa ya, kalau bisa dibilang mubazir nih zaman anu tuh. Jadi mending dipakai di yang lain, yaitu tadi contohnya seperti itu. Jadi biayanya jauh lebih murah, jauh lebih murah seperti itu. Terus kemudian dari segi waktu Pak, nah dari segi waktu seperti yang tak bilang di awal tadi, jadi kita bisa 24 jam ngelihat iklan, ngelihat konten. Sekarang semuanya pasti ngelihatnya konten Pak ya. Bahkan hitungan 0/01 detik itu konten bakalan muncul yang baru, apalagi nek viral ya, cepet banget seperti itu ya. Jadi Pak harus bikin konten viral? Enggak juga sih sebenarnya. Jadi paling enggak harus mulai mencoba buat bikin jualan di online, terus bikin apa namanya, mulai mencoba digital marketing seperti itu. Nah, terus kemudian dari segi waktu kalau tradisional lebih lama ya Pak ya. Jadi harus bikin pamflet dulu, harus nyetak dan segala macam, harus masang, harus pokoknya seminggu baru jalan, dan cuman bisa jalan selama sebulan karena memang kalau pamflet kayak gitu itu hitungannya cuman bulanan Pak. Bisa tahunan tapi mahal, tambah mahal biayanya. Nah, sedangkan di digital marketing itu bisa 24 jam tampil terus Pak. Kuncinya apa? Kuncinya nanti misalkan viral, oh iya bisa diomongin orang terus, nih produk ini viral nih, produk ini viral nih. Nah, itu pasti laris Pak ya. Seperti itu. Nah, terus kemudian dari segi komunikasi nih Pak. Nah, kalau komunikasi kan kalau di yang tradisional ya hanya bersifat satu arah ya Pak ya. Kita ngelihat, kita nggak tahu kita beli atau enggak ya. Dia nggak tahu nih orang yang lihat itu beli atau enggak, kita kan nggak tahu. Dilihat di pamflet, misalkan mau lihat di manapun baliho-baliho gitu ya, itu belum tentu beli, belum tentu nyoba, istilahnya seperti itu. Nah, tapi kalau di digital marketing kita bisa tahu Pak, minimal Pak, orang yang mengunjungin toko kita itu ada berapa, orang yang beli itu ada berapa. Jadi komunikasinya bisa sampai apa ya, sekarang itu misalkan kalau jual beli online ya Pak ya, kita tinggal chat sama tokonya, oh barangnya ready, tinggal dikirim. Mau komplain ya langsung bisa komplain ke tokonya, diganti baru langsung Pak. Saya pernah dulu beli barang elektronik Pak ya, elektroniknya lumayan besar, sebuah TV kalau tidak salah waktu itu. Saya memang karena sudah terbiasa beli online dan berani Bapak, berani, saya beli selang 2 bulan 3 bulan, waktu itu monitor Pak, 2 bulan 3 bulan monitornya mati Pak. Saya langsung komplain ke tokonya, sama tokonya diarahin ke apa namanya, ke perusahaannya langsung ngirim monitor baru lagi Bapak, secepat itu. Saya tinggal tunjukin komplainnya seperti ini Pak, monitor saya tiba-tiba mati dan segala macam. Saya nggak perlu angkut monitor saya ke tukang servis, enggak Pak, jadi mereka yang langsung datang seperti itu. Karena memang mereka punya servis seperti itu Pak, jadi mereka datang, monitor yang lama diambil, diganti yang baru Pak, seperti itu. Sangat istimewa Pak ya. Jadi bahkan semua alat elektronik sekelas TV, kulkas, AC itu di online tuh banyak Pak. Saya sering beli seperti itu Pak. Misalkan kalau di Jogja yang terkenal Pak, Atakrip Pak ya, Atakrip atau apa, saya pernah jualan beli online Pak. Mereka langsung datang Pak ke rumah sekalian masangin. Waktu itu di Tokopedia kalau nggak salah. Kalau enggak, saya belinya di Shopee ya. Di Shopee dapat diskon, nggak perlu ke sana ya. Mereka datang masangin, selesai Pak. Seperti itu, dapat diskon lagi, dapat cashback lagi di Shopee-nya, enak Pak ya. Nah seperti itu Bapak. Jadi komunikasi kita bisa langsung sama pembelinya, sama penjualnya dan segala macam. Dan lebih
apa ya, kalau saya sih lebih nggak repot, karena misalkan nih, kalau misalkan di sini ada yang mungkin setiap hari itu kayak sibuk, nggak sempet kemana-mana gitu ya, udahlah mending saya beli online aja lah. Nah, marahnya pasti ke arah sana, lebih enak. Makanya kan mungkin kita bisa nyoba nih jualan online nih. Di mana caranya? Nah, nanti saya tunjukin Pak. Nah, seperti itu Pak. Jadi mungkin pelan-pelan yang di sini punya produk, punya jualan, bisa dijual secara online melalui digital marketing, melalui internet seperti itu. Nanti saya kasih tahu jualan.